warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Lutfi. Hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang teks fiksi. Aku yakin kalian pernah mendengar tentang teks fiksi atau cerita fiksi. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang teks fiksi, ada beberapa hal yang harus kalian kuasai di dalam materi ini. Yang pertama, yaitu kalian harus bisa menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis di dalam teks fiksi. Yang kedua, kalian harus bisa menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi tersebut secara lisan, tertulis maupun secara visual. Baik, mari kita bahas tentang apa itu teks fiksi. Teks fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Jadi di dalam cerita fiksi ini yang diambil atau diangkat adalah tentang imajinasi pengarang. Contoh teks fiksi antara lain fabel. Kalian tahu apa itu fabel? Ya, fabel adalah cerita yang tokoh-tokohnya binatang. Contohnya kancil dan buaya. Kemudian ada juga legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang berisi tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Ada juga cerpen, kemudian novel, cerita rakyat yang didasarkan dengan dari imajinasi, maka disebut atau masuk ke dalam kategori teks fiksi. Nah, di dalam teks fiksi ada beberapa unsur yang membangun cerita. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan umum yang menopang sebuah cerita. Kemudian yang kedua ada tokoh. Di dalam setiap cerita, tokoh memegang peranan penting, yaitu pelaku di dalam cerita tersebut. Yang ketiga adalah alur atau plot, yaitu urutan kejadian di dalam cerita. Yang keempat adalah konflik. Konflik adalah kejadian yang tergolong penting untuk mengembangkan alur. Yang kelima, latar. Di dalam sebuah cerita ada latar tempat, ada latar waktu, ada lingkungan tempat terjadinya peristiwa di dalam cerita tersebut. Yang keenam adalah amanat atau pesan moral, yaitu pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan yang ada di dalam sebuah cerita. Dan juga kalian memahaminya sebagai pesan yang ingin disampaikan oleh penulis cerita. Baik, mari kita bahas satu persatu unsur-unsur di dalam cerita fiksi tersebut. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok persoalan yang mendasari sebuah cerita. Jika kita membuat sebuah cerita atau membaca sebuah cerita, ada tema yang diangkat. Misalnya kesehatan, persahabatan, budi pekerti, lingkungan, bencana alam, cinta tanah air, dan sebagainya. Kalian bisa menemukan berbagai tema dalam setiap cerita yang kalian baca. Kemudian yang kedua adalah tokoh. Tokoh terbagi menjadi tokoh utama, yaitu tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita tersebut, dan juga tokoh pendukung, yaitu tokoh yang mendukung peran tokoh utama. Nah, setiap tokoh memiliki watak masing-masing. Nah, watak di dalam cerita ada tokoh yang mempunyai watak protagonis, yaitu tokoh yang memiliki watak positif atau baik, dan ada juga tokoh yang memiliki watak antagonis, yaitu tokoh yang berwatak negatif atau tidak baik. Di dalam menentukan watak tokoh, kalian tidak bisa hanya menuliskan wataknya baik. Tokoh A berwatak baik, atau tokoh B berwatak jahat atau tidak baik. Tetapi kalian harus perhatikan ceritanya. Lebih spesifik bagaimana watak tokoh tersebut. Misalnya tokoh yang baik itu berwatak penyabar, mungkin juga penyayang, ramah, tekun, jujur, pantang menyerah, pekerja keras, dan sebagainya. Sedangkan watak tokoh yang tidak baik, misalnya iri, dengki, serakah, angkuh, pemalas, pemarah, dan sebagainya. Kalian bisa menentukan watak tokoh itu setelah membaca ceritanya dengan lengkap. Nah, kemudian yang unsur berikutnya adalah latar. Latar itu bisa berupa latar tempat, misalnya sekolah, rumah, jalan, gunung, desa, dan sebagainya. Bisa juga berupa latar waktu atau kapan terjadinya peristiwa itu.
kemarin sepulang sekolah, saat hujan turun, ketika ibu pulang, siang, sore, malam, dan sebagainya. Kemudian latar suasana, misalnya suasananya menyedihkan, menggembirakan, kemudian menakutkan, dan sebagainya. Dan juga ada juga latar budaya. Latar budaya ini biasanya kita temukan di dalam cerita rakyat. Misalnya cerita rakyat dari Betawi, maka latar budaya Betawi lah yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian unsur yang berikutnya adalah konflik. Nah, konflik ini adalah masalah yang ditimbulkan penulis agar cerita tetap bergerak. Lebih mudahnya kalian memahami konflik sebagai permasalahan yang muncul dan membangun jalannya cerita. Unsur berikutnya adalah pesan moral atau amanat. Pesan moral atau amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam sebuah cerita. Contoh pesan moral, kalian bisa menuliskan pesan moral dengan kalimat yang positif. Misalnya, kebaikan akan menghasilkan hasil yang baik meskipun kejahatan menghalangi. Bersikaplah tenang dalam menghadapi masalah karena pasti akan ada jalan keluarnya. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua atau belajarlah dengan rajin untuk menggapai cita-citanya. Sesuaikan kalimat pesan moral kalian itu dengan cerita yang kalian baca. Untuk lebih memperjelas menentukan unsur-unsur di dalam cerita, maka perhatikan cerita berikut ini. Kita tentukan sama-sama unsur-unsurnya. Ini adalah penggalan sebuah cerita. Ibu bacakan ceritanya ya. Sekelompok semut rangrang sedang mencari pohon untuk membangun sarang. Mereka menemukan pohon. Namun pohon tersebut sudah dihuni oleh rubah. Semut pun meminta izin kepada rubah. Rubah, apakah aku boleh membuat sarang di tempat ini? Tanya semut kepada rubah dengan ramah. Boleh saja semut, tetapi aku dengar kamu dan kawan-kawananmu suka menggigit. Rubah menyampaikan isi hatinya kepada semut. Aku tidak menggigit kalau tidak sedang terancam, rubah. Semut menjelaskan kepada rubah. Baiklah, kalau begitu kamu boleh membuat sarang di pohon ini. Jika ada waktu, mampirlah ke sarangku. Aku punya banyak buah yang manis. Rubah menawarkan kepada semut dengan ramah. Terima kasih rubah. Kamu baik sekali, jawab semut. Akhirnya, semut menjadi tetangga rubah. Mereka hidup dengan rukun. Nah, di dalam penggalan cerita ini kita menemukan unsur-unsur, ada tokoh, ada latar, ada pesan moral, ada konflik, dan sebagainya. Mari kita tentukan sama-sama. Tokoh di dalam cerita ini, sudah jelas ya, tokohnya adalah, temanya dulu kita angkat. Temanya adalah budi pekerti. Kenapa budi pekerti? Karena di dalam cerita tadi disampaikan bagaimana perilaku-perilaku yang baik, bagaimana cara kita meminta izin ketika ingin menempati sesuatu atau ingin bertamu ke rumah seseorang dan kita meminta izin, kemudian bagaimana kita bersikap terhadap orang yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Maka temanya bisa disebut sebagai tema budi pekerti. Kemudian latarnya dari cerita tadi adalah pohon atau sarang rubah. Kemudian tokoh dan wataknya. Dalam cerita tadi, ketika semut datang ke rumah rubah, maka semut meminta izin. Jadi bisa disebut bahwa semut ini adalah binatang yang ramah. Sementara rubah, selain ramah, ketika semut datang dia tidak marah, tetapi dia memberikan bantuan karena semut memerlukan bantuan. Jadi rubah wataknya adalah suka membantu. Kemudian konflik. Nah, konflik ini mulai terjadi ketika semut ingin membangun sarang di pohon, tetapi di pohon tersebut sudah ada rubah yang menjadikannya sebagai sarang. Maka semut harus meminta izin dulu kepada rubah. Lalu pesan moral. Ada beberapa pesan moral yang bisa diangkat dari cerita ini. Yang pertama, kisah ini mengajak kita untuk membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Kemudian bagaimana cara kita bertamu ke tempat seseorang, maka kita harus sopan kepada orang lain. Meminta izin jika melakukan sesuatu di rumah orang lain. Nah, itu dia anak-anak, bagaimana cara menentukan unsur-unsur di dalam cerita. Kalian bisa mempraktekkannya di dalam cerita yang lain yang kalian baca. Sekian untuk hari ini, mudah-mudahan kalian bisa mulai memahaminya, dan selamat belajar dan tetap semangat dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.